Mohon izin Ibu, saya Muhammad Tarsil Aksel dari kelas Reknisi Pembelajaran Lampau RPL Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Saya ingin memaparkan apa yang saya pahami terkait eh, mata kuliah hukum waris dimulai dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan terakhir yang by Zoom. Jadi di hukum waris sendiri yang saya pahami, hukum waris itu merupakan suatu pola hukum atau hukum yang di situ itu mengatur tentang jadi apa yang harus terjadi sama harta kekayaan benda dari orang atau sosok yang telah meninggal dunia. Lalu di dalam hukum waris sendiri itu ada tiga, yakni ada mewaris, yakni lalu ada pewaris, dan juga ada namanya ahli waris. Eh, Kalau mewaris sendiri, mewaris itu jadi sebuah kegiatan atau ya kegiatan, yakni di mana itu menggantikan hak dan kewajiban secara hukum kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Lalu selanjutnya itu adalah mewaris, lalu pewaris. Pewaris itu orang yang meninggalkan warisan. Jadi orang yang meninggal tadi punya harta benda lalu diwariskan. Lalu ada lagi yang menerima warisan tadi ialah namanya ahli waris. Jadi ahli waris itu orang yang masih hidup sepeninggal dari pewarisnya tadi yang berhak untuk menerima warisan tersebut berdasarkan undang-undang yang ada ataupun berdasarkan wasiat dari si pewaris itu sendiri. Lalu ada harta warisan. Jadi harta warisan itu eh, semua eh, harta atau benda bergerak, nggak bergerak, berwujud atau nggak berwujud, eh, dan harta warisan tersebut itu dapat dinilai dengan uang. Jadi punya nilai jualnya atau bisa menjadi hak milik subjek objek hak milik itu harta warisan. Lalu eh, di hukum waris ada syarat-syarat sahnya pewarisan. Ada ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama itu jika dari pewaris, waris itu masih maaf sudah meninggal dunia dan juga memiliki harta benda untuk diwariskan. Jadi meninggalkan sesuatu untuk si ahli waris. Lalu kalau ditinjau dari sisi atau ya sisi ahli warisnya sendiri, ahli warisnya itu satu masih hidup, terus punya hubungan darah, hubungan keluarga, atau hubungan secara hukum, lalu dinyatakan berhak atau secara kepatutan patut untuk menjadi ahli waris atau patut mewaris. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah tidak menolak warisan. Itu untuk syarat pewarisan. Lalu selanjutnya adalah bicara mengenai prinsip-prinsip dari pewarisan tersendiri. Jadi prinsipnya yang harta atau benda yang dapat beralih ke ahli waris dari pewaris itu terletak pada bidang hukumnya. Bidang hukumnya secara prinsip adalah bidang hukum harta kekayaan. Itu. Lalu ya yang dapat mewaris itu merupakan keluarga atau ahli waris yang punya hubungan darah. Jadi sanak family, anak, mungkin anak cucu dan sebagainya yang punya hubungan darah. Terus sepeninggalannya yang saya tahu lagi sepeninggalannya si pewaris, jadi ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalan atau harta warisan
tidak boleh dibiarkan eh, dalam keadaan yang nggak terbagi. Terus terkait kepatutan tadi si pewaris itu, jika eh, maaf, untuk seluruh orang itu sebenarnya patut melakukan mewaris, kecuali yang dinyatakan eh, tidak patut untuk mewaris. Lalu mewaris sendiri itu ada dua. Jadi yang pertama itu, jadi untuk cara-caranya mewaris itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan norma atau undang-undang atau peraturan dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu berdasarkan wasiat si pewaris itu tadi. Jadi di wasiat itu pewaris menunjuk siapa menjadi ahli warisnya. Yang pertama itu sebutannya adalah ab intestato. Lalu yang berdasarkan wasiat adalah testamentare. Lalu kalau tadi yang pertama itu berdasarkan undang-undang atau ab intestato, itu terdiri dari dua. Jadi terkait berdasarkan kedudukan sendiri dan juga berdasarkan penggantian. Apa itu? Jadi kalau mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, itu eh, si para ahli waris tadi itu terpanggil karena apa? Kedudukannya sebagai eh, sanak saudara. Jadi punya hubungan darah dengan si pewaris. Lalu ada lagi kalau berdasarkan penggantian, jadi ahli waris ini misal contoh ahli waris sebenarnya warisan ini jatuh ke si A secara kedudukan. Tetapi si A tadi, si ahli waris A itu yang seharusnya menjadi ahli waris, itu contoh meninggal meninggal lebih dulu dari pewaris. Jadi contoh si bapaknya belum meninggal, lah si anaknya ini sudah meninggal, itu dapat dilakukan mewaris berdasarkan penggantian. Jadi menggantikan tempatnya si ahli waris itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan penggantian, seingat saya, sepaham saya, itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu jika kalau ditinjau dari orang yang eh, digantikan, jadi orang yang digantikan itu sudah harus meninggal duluan. Jadi meninggal duluan dari yang memberikan warisan atau pewaris. Terus kalau ditinjau dari orang eh, yang digantikan itu sendiri, orang yang gantikan itu juga harus keturunan sah dari yang digantikan. Mungkin sepaham saya bisa cucunya. Jadi misalkan kakek punya warisan kepada bapak, bapaknya meninggal duluan, kakeknya masih ada, kakeknya dapat eh, memberikan harta warisan langsung kepada si cucunya. Jadi ada keturunan sah. Lalu harus memenuhi syarat mewaris pada umumnya. Tuh. Lalu apa lagi ya? Oke, ada prinsipnya dalam penggantian tadi. Jadi mewaris berdasarkan eh, penggantian. Prinsipnya itu kalau semisalkan eh, orang si ahli waris tadi masih hidup, itu nggak ada satupun orang, jadi anak manapun yang berhak untuk menggantikan bapaknya untuk mewarisi harta kakeknya. Itu nggak boleh selama bapaknya masih ada atau masih hidup. Lalu eh, harus keturunan yang sah sebagai pengganti. Ya, makanya tadi eh, karena tadi judulnya adalah kakek, bapak, ibarat apa contohnya kakek, bapak dan cucu. Jadi kalau intinya intinya kalau penggantian itu sebenarnya kakek itu mau kasih warisan ke bapak, tetapi bapaknya
meninggal dunia duluan daripada kakeknya, kakeknya memberikan warisan itu kepada cucunya. Nah, itu itu terkait hukum waris yang saya pahami kurang lebih seperti itu, Ibu. Izin, eh, terima kasih banyak. Mohon bimbingannya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.